Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Follow Nur Muhammad. Hawa bumi dan hawa robaniyah. Hawa bumi bersumber daripada makanan bumi yang mempengaruhi darah, daging, tulang, kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru. Hawa robaniyah adalah hawa yang merupakan pancaran sinar cahaya Nur Muhammad. Hawa mutmainnah, hawa yang tenang. Hawa bumi biasa diistilahkan juga dengan ruh jasad yang bersumber dari setetes mani dan sel ovum. Mani ayah kita, sel ovum ibu kita. Hawa bumi yang bersumber daripada saripati makanan ini teramat sangat berdominasi pada saat membuat darah yang ada di balik jantung ini kotor atau bersih. Karena makan dan minuman kita yang masih mengandung unsur-unsur haram, maka darah yang mengalir di balik jantung ini naik sampai ke otak kita lah yang membuat tertutup hijab diri kita ini menjadi tebal. Dinding yang teramat sangat kokoh sehingga pancaran daripada Nur Muhammad dan hawa rabaniyah daripada Nur Muhammad ini tidak bisa bersinar terang hingga menembus darah, daging, tulang, kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru. Oleh karena itu maka akibat daripada makanan dan minuman bumi inilah yang membuat hawa bumi atau ruh jasad kita ini menjadi tebal dengan kotoran-kotoran, penyakit-penyakit dosa haram yang begitu berlipat ganda. Akhirnya membuat jiwa rabaniyah kita, ruh rabaniyah kita, hawa daripada Nur Muhammad ini tidak bisa tembus sampai dinding terluar raga dan jasad kita ini, wahai anakku. Maka jangan salahkan jiwa. Jiwa selalu bersih, jiwa selalu suci, karena jiwa hakikatnya adalah Nur Muhammad dan Nur Muhammad hakikatnya adalah zat Allah. Oleh karena itu maka jiwa mampu mengendalikan apabila hawa bumi, nafsu bumi, ruh jasad kita sudah dibersihkan dan disucikan dalam menjaga 9 pintu jasad ini selama hidup kita, dan dibersihkan, disucikan dengan zikrullah yang begitu tekun dan berulang-ulang dengan istiqomah, penuh dengan kesabaran, pengendalian bersama puasa, hawa nafsu dan syahwat bumi kita kendalikan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa dapat berjalan dengan digerakkan secara rabaniyah oleh jiwa rabaniyah, hawa rabaniyah, ruh rabaniyah, Nur Muhammad. Insya Allah seperti itu anakku. Oleh karena itu maka Allah telah di dalam Al-Quranul Karim mengatakan bahwa mengilhamkan fujuroha wa taqwaha, potensi kebaikan dan potensi keburukan. Potensi fujuroha adalah keburukan, potensi kebaikan adalah ketakwaan, adalah taqwaha. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oleh karena itu maka di dalam belajar mengenal diri ini kita selalu membersihkan dan mensucikan darah kita, daging kita, tulang kita, kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru kita dengan menjaga dan merawat 9 pintu jasmani kita dari pandangan, 2 pandangan mata, 2 pendengaran telinga, 1 lubang mulut, bicara yang baik-baik, jangan bicara yang mengandung dosa. Kemudian 2 lubang hidung, nafas keluar masuk, jangan sampai terkandung nafas haram. Kemudian 2 lubang pintu depan, pintu belakang, lubang dubur dan lubang kemaluan. Istinja kita harus bersih dan suci. Kemaluan kita harus menjaga daripada syahwat perbuatan zina, maksiat. Mata kita harus kita menjaga daripada pandangan-pandangan maksiat. Pendengaran kita jaga daripada pendengaran-pendengaran yang berdosa. Bicara kita jaga lisan dan kalam kita dari perbuatan berdosa. Dan kita jaga lagi hati kita. Jangan sampai kita bersahabat sangka, iri hati, dengki, takabur, ujub dan sombong. Semua ini akan membuat penyakit dan dinding hijab yang tebal, sehingga jiwa tidak bisa menggerakkan badan, jiwa tidak bisa menggerakkan raga. Jiwa itulah hakikatnya jiwa rabaniyah, jiwa Nur Muhammad. Jiwa bercampur Nur Muhammad bernama nyawa tidak bisa akan menggerakkan raga untuk melaksanakan ibadah, karena raga atau jasad ini dipenuhi dengan kotoran-kotoran yang penuh dengan dosa. Oleh karena itu maka anakku, jiwa tidak memiliki kesalahan, jiwa memiliki kebenaran dan kesucian. Jiwa hakikatnya adalah bersih dan suci, yang membuat kita tidak berdaya. Jiwa tidak mampu berdaya atau tidak berdaya menggerakkan, karena wadah yang ditinggali jiwa, yang ditinggali ruh,
yaitu wadak yang bernama mani, berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, tulang, kulit, urat bulu jantung menjadi kotor, berdosa. Ada jalur masuk yang begitu rapi dalam manajemen kehidupan ini. Terowong terbesar yang menerima masuknya makanan bumi adalah mulut, turun ke perut, diolah menjadi sampah, dibuang lewat dubur, sementara masuk menjadi gizi dan berubah menjadi darah. Dia masuk ke jantung, kemudian jantung ini memompah, muncrat darah ini mengalir menuju ke terowong di atas yang bernama otak. Pengaruhlah pikiran, angan, hayalia, imajinasi, terutama angan yang cukup panjang, yang membuat kita tidak khusyuk di dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kita beribadah, di dalam kita konsentrasi dan fokus menuju kehadiratnya, di dalam kita proses mengunjungi untuk bertemu kepada sang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, Zat yang agung. Kemudian jalan terbaik di dalam ilmu tasawuf adalah bahwa ketika kita mengunjungi negeri Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat singgasana Zat mulia akhirat, maka insya Allah di dalam batang tubuh ini hadir kegaiban batang tubuh melalui perjalanan ibadah doain, yaitu dengan nafas masuk melalui hidung. Kemudian hanya ada dua tempat singgahnya apabila dia berkolaborasi antara yang halus dan yang kasar, maka menjadi jiwa. Kemudian dia hanya turun pada kolbi, goib, goribun namanya di dada. Kemudian dia naik ke atas sampai ke ubun-ubun kepala yang goib juga, bernama Nurul Hampah Zatullah. Oleh karena itu maka apabila melaksanakan ibadah gaib, ibadah doain dengan nafas, maka insya Allah akan meluluhlantahkan dan menghancurkan material-material nyata berupa darah yang muncrat dari jantung yang kotor dan haram ini, sehingga akan menjadi kusuh dan lebih kusuh dari segalanya, karena semua yang bersifat nyata dan material akan lenyap dan fana, tenggelam di dalam dirinya. Itulah perjalanan doain, nafas kasar, nafas halus, nafsu bumi, nafsu rabaniyah. Insya Allah apabila batang tubuh yang berwujud menjadi darah, daging, tulang, kulit, urat bulu jantung, empedu, limpa, hati dan paru-paru ini telah bersih dan suci, maka dengan sendirinya akan bersinar Nur Muhammad padanya. Insya Allah fanalah material-material darah, daging, tulang, kulit, urat bulu jantung, empedu, limpa, hati dan paru-paru ini. Yang ada hanyalah nafas, yang ada hanyalah jiwa. Kemudian akan mengunjungi Allah pada negeri singgasananya, baik di dada, di balik dada ada kolbi, di balik kolbi ada Fuad Sagofa dan Nur Muhammad dan ada aku Allah, maupun mengunjungi rumah tempat tinggal yang tertinggi dalam kedudukan makom mulia Zatullah di Nurul Hampah, cahaya hampah, Nurian A'la, Nurul Akbar. Insya Allah maka lenyaplah dunia seisinya, yang ada hanyalah Zat Allah. Nur ketemu nur, nur yang ada di balik dada dan kolbi ini, yang goib ini, bertemu dengan nur yang ada pada makom tertinggi di Nurian A'la, di alamul hakikat tertinggi, di ubun-ubun kepala. Maka nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, lenyap dan fana. Kemudian akan ada hanyalah mati syuri, mati tabi'i, mati ma'anawi dalam perjalanan ibadah, bertemu, bermusahadah dan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah dan nikmat yang didapatkan, mati nikmat, mati rahmat, bukan mati laknat. Jangan sekali-kali menyamakan akal dengan otak. Akal itu goib, otak itu nyata. Otak itulah tempat hinggapnya nafsu bumi, terpancarnya darah di balik jantung ini. Oleh karena itu maka nafsu bumi, hawa bumi berada pada otak, fikiran ini. Sementara akal itu gaibnya otak. Akal itu gaib berada di balik dada. Bukankah Aba bertausiah bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku, kata Allah, menciptakan rongga dada yang indah. Di balik dada itu ada kolbi, di balik kolbi itu ada fuad, fuad itulah akal. Di balik fuad ada sagofa, sagofa itu adalah budi daripada akal, karakter watak daripada akal. Kemudian di balik budi ada Nur Muhammad, itulah sir, itulah rasa, itulah aku Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita berselawat kepada baginda. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi.
Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Muhammadin karim la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan ibu dan kedua bapak kami ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami, semua keluarga kami, ahlul bait kami ya Allah. Nasab dan turunan kami yang sudah meninggalkan dunia maupun yang masih hidup ya Allah. Hanya Engkau lah Maha Baik. Jadikanlah kami hamba-Mu yang taat beribadah kepadamu, yang selalu membanggakan Engkau sebagai Tuhan kami, selalu mencintai-Mu, mengasihi-Mu dan menyayangi-Mu ya Allah. Insya Allah kepadamu kami berserah diri. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma biha, Allahumma biha, Allahumma bihusnul khatimah. Allahumma biha, Allahumma biha, Allahumma bihusnul khatimah. Allahumma biha, Allahumma biha, Allahumma bihusnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Da'wa fiha subhanakallah wa ta'ala fiha salamun wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Follow Nur Muhammad.